Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi maghfiratihi tuzilu sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah salat maghrib insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kok kaji menjelang Isya, jadi kita langsung inti. Cik orang tu to the point. Kalau panjang lu dekok atau penghormatan kedima al-isya lu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus mesti kembali menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanya sementara, fana. Apapun yang kita kerjakan berlalu dan berlalu dengan waktu yang cepat. Maka kalau kita lihat sekarang ini waktu cepat. Baru patang rasanya hari Jumat, kinilah Jumat lagi. Ini perputaran waktu ini semakin cepat. Belum kita menikmati pagi, datang siang, sudah datang sore, datang malam lagi. Maka nanti akan tiba masanya, suka atau tidak suka kita, senang atau tidak senang kita, semua harta yang kita kumpulkan di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Senang atau tidak senang, kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dunia yang berputar ini terdapatlah dua orang jenis manusia. Yang pertama, orang ini sibuk menyibukkan dirinya untuk mengumpulkan dunia saja. Karena dia tahu ini dunia semakin cepat, waktu berlalu. Semakin gigih dia mengumpulkan harta, semakin sungguh-sungguh dia mengurus usaha dan bisnisnya. Akhirnya lalai dia kepada mengingat Allah. Terlena dia. Ada golongan yang kedua. Semakin dunia ini semakin cepat waktu berlalu, semakin menyadarkan dia bahwa sisa hidup tinggal sedikit. Jatah umur sudah mulai berkurang. Patang lah 40, kini lah 45. Patang 45, kini lah 50 loh. Orang-orang lah banyak yang dipanggil oleh Allah. Semakin sadar dia, semakin mendekat dia kepada Allah. Pertanyaan kita kini, apakah sama orang yang sibuk pertama dengan sibuk yang kedua? Tidak sama. Allah katakan dalam surah Al-A'raf, kata Allah, "Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah fama'wahu jahannam wa bi'sal masir," kata Allah. Apakah sama orang-orang yang sibuk mencari ridho Allah dengan orang yang sibuk mencari murka Allah? Tidak sama, kata Allah. Fama'wahu jahannam, tempat mereka itu jahannam nanti, kata Allah. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa? Karena terfana, terlena dengan kenikmatan dunia.
Maka kita ini mesti sibuk mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah. Jangankan orang yang tak pernah beramal, Pak Bu. Orang yang beramal belum tentu masuk surga dengan amal solehnya. Nabi katakan, la tadkhulunal jannata bi'a'malikum. Kalian tidak akan pernah masuk surga dengan amal soleh kalian, kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun khawatir, kata Nabi. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali orang yang mendapat rahmat, yang mendapat ridha dari amal solehnya. Itu yang pahit tiap hari ke musajid 5 waktu. Lah yakin kita diridha oleh Allah amal ibadah itu. Bisa jadi di ke musajid sering dicalik di orang-orang sekitar tu. You Pak Alim, Pak Haji macam ni kan. You alim ke hijrah kini tu dia. Kadang lu dado kan. Ayo lah mualim kini je. Tak dapat. Mencari ridha manusia akhirnya. Rasulullah sudah jelas diridhoi oleh Allah. Makanya Sayyidina Utsman itu kadang nangis sampai merah pipinya. Nangis dia luar biasa. Ditanya sama sahabat yang, "Ya Utsman, kenapa engkau menangis? Engkau ini kan sahabat Nabi, dikelar dengan Dzunnurain." Utsman itu gelarnya Dzunnurain, 2 cahaya, karena dia menikahi 2 anak Nabi. Engkau orang kaya, dermawan, kurang apa? Kata Sayyidina Utsman, saya memang banyak amal ibadah, dijamin Nabi masuk surga, tapi saya masih khawatir tentang azab kubur, kata Utsman. Masih ada kekhawatirannya. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah itu, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Untuk siapa jazak pahala jannatu adn, yang surga mengalir di bawahnya ini, khalidina fiha abada. Untuk mereka yang radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Dan itu hanya dimiliki orang-orang yang takut dan khawatir kepada Allah. Itu Allah ridho di inyo ridho jo di Allah. Itu yang mantap. Kadang kita ridho kepada Allah, Allah belum tentu ridho sama kita, Pak Bu. Anak meminta piti ke kita, memaksa, lama-lama dia gijo, tapi muka cemberut. Belilah piti, belilah HP. Dikasih tapi tidak diridho. Bisa jadi kekayaan yang Allah kasih kepada kita selama ini, jabatan yang tinggi mungkin Allah cuma kasih, tapi Allah belum ridho. Na'udzubillah. Makanya bagaimana mencari keriduan itu? Mesti memunculkan rasa khasyah. Khasyah itu khauf war raja, gabungan antara takut dan harapan. Muncullah rasa khawatir. Kalau hanya takut saja belum khasyah namanya. Takut berarti kena ancaman. Kalau harapan kosong tanpa rasa takut berarti terlalu sombong. Harus ada khauf war raja, harus ada rasa takut, harus ada rasa harap kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita mencari ridho Allah? Ikulah yang kita bahas di waktu yang singkat. Mudah-mudahan lah dapat, Bapak ya. Jangan lu masuk kosong keluar kosong lu tak ada kan? Tidak dapat apa-apa. Pertama, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam ranah akidah, dalam lingkup akidah, pengabdian kita kepada Allah. Akidah ini kan dari asal kata aqdun, janji. Ketika kita mau lahir ke dunia ini, Allah persaksikan di hadapan kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Ya, ya Allah, engkau Tuhan kami. Bersaksilah kita. Tapi ternyata kita di dunia banyak kenikmatan, lupa janji kita, lupa pengabdian kita. Ini yang Allah gambarkan dalam surah Al-Adiyat. Innal insana li rabbih lakanud, kata Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Bukankah mereka dulu sudah pernah bersaksi? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Tapi ternyata kecintaan mereka itu terlalu berlebihan terhadap dunia, lupa akan janji. Berlebih, ingkar kita kepada Allah. Maka kita mencari dalam ranah ini.
menyembah betul kita kepada Allah. Bagaimana maksud kita mencari ridha dalam ranah pengabdian? Kita betul-betul mengabdi dan memohon hanya kepada Allah. 17 rakaat gitu tu Pak Bu. Bersaksi apa kata kita katakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata iyyaka ini penekanan, takkid bahwa hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Ini kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaksian kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul-betul bukan hanya sekedar kita hanya di lisan tahu-tahu praktek jauh. Makanya Nabi katakan innallaha yarda bikum thalatha wa yakrahu bikum thalatha. Allah akan ridha kepadamu 3 perkara, akan murka kepadamu 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, innallaha yarda bikum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Cara yang pertama mendapat ridha Allah itu dalam ranah akidah kata Nabi, maka menyembahlah, mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah menduakan Allah dengan segala sesuatu apapun itu. Ini pengabdian. Jangan kita memikir syirik itu hanya menyembah patung saja, Pak. Indah model itu saja. Banyak model syirik kok. Nabi pernah sampaikan pada para sahabat, atadruna masyirkul asghar? Kalian mau tahu tak syirik paling kecil itu? Kata Nabi. Sahabat berkata, bala, kami mau ya Rasulullah. Beritahu. Kata Nabi kepada sahabat, ar-riya. Syirik paling kecil itu riya. Riya itu dari asal kata ro'a yaro, minta dilihat, minta pujian. Itu syirik juga. Berarti kita menduakan Allah. Coba kita ingat-ingat amal ibadah kita sendiri. Berapa banyak, berapa persen dari yang kita buat itu kita hanya meminta pujian dan penglihatan orang lain. Aduh mah, kita sabar di video-video WA tu. Yo buat infak sedekah. Oh, sekian, 100,000, ikut sekian. Tu kecek orang tu. Hamba Allah 500,000. Keceknya orang. Lagi tahu siapa hamba Allah tu? Tak tahu. Tu yang mantap 100,000. Siapa tu Pak? Ambo hamba Allah tu. Samu idak juga nyo berinfak hamba Allah ni mengecek juga orang. Ambo hamba Allah tu yang tiap hari dibaca tu dah. Karena kenapa? Memang sifat manusia itu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Lail itu, dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memang selalu ilhamkan diri manusia tu ada fujur, ada takwa, ada keburukan, ada takwa. Ini bersaing terus dalam diri kita. Kalau kita mampu menguasai keimanan, maka takwa yang menang. Mampu kita menekan nafsu. Tapi kalau kita tidak mampu mengontrol diri, maka fujur yang menang. Rasa fujur ini rasa ujub, minta dipuji. Rasa besar hati, besar jiwa, membengkak. Kenapa? Karena fujur ini paling utama. Maka kita ini dituntut untuk mengabdi betul kepada Allah. Kita serahkan betul semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian segera melaksanakan kebaikan apa-apa yang disuruh oleh Allah. Kita tahu Nabi Zakaria. Tahu Nabi Zakaria, Bu? Mantap tu Nabi Zakaria kenal, Pak. Kenal ceritanya, Ustaz. Nabi Zakaria itu istrinya diklaim mandul 86 tahun sekian. Tak bisa. Sampai Nabi Zakaria itu berdoa, ya Allah, ubanku sudah tumbuh ya Allah, walam akun bidu'a rabbika syaqiyya. Walaupun seperti itu aku tidak pernah bosan berdoa kepadamu ya Allah. La tadhanni fardan wa anta khairul warithin. Berdoa terus, jangan biarkan aku sendiri. Nabi Zakaria karena dia betul-betul mengabdi pada Allah. Akhirnya kata Allah dijawab doa Nabi Zakaria tadi, maka diberikanlah anak Yahya. Wa aslahna zawjahu. Setelah dikasih anak, dibaikkan pula, diperbaiki istrinya yang tadi sudah monopos, sudah sekian lama tuanya, dibuat subur lagi sama Allah. Apa yang membuat doa Nabi Zakaria ini dikabul, dilipat gandakan pula sama Allah? Kata Allah rumusnya, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahban.
wa kanu lana khashi'in. Karena Nabi Zakaria dan keluarganya dan istrinya ini, dia yusari'una fil khairat, menyegerakan beramal soleh. Kalau terpetik di otaknya ada kebaikan, atau mendengar satu dalil Quran atau hadis, dia baca Quran ada kebaikan, dia langsung buat, tidak ditunda-tunda. Dan bukan hanya itu, wa yad'unana raghban wa rahba. Nabi Zakaria itu kalau berdoa penuh rasa harap. Makanya 3 kata Imam Ghazali yang mesti kita hadirkan dalam ibadah. Rasa roja, harapan. Kemudian rasa khauf, rasa takut. Sudah ada harapan, sudah ada rasa takut, baru al-khusyuk. Rasa al-khudu', ketentraman dalam ibadah. Doa pun seperti itu. Doa ini kan wujud pengabdian kita kepada Allah. Harus betul-betul khusyuk. Puji Allah dulu, baca dulu salawat kepada Nabi. Iko kadang langsung salam, tuk langsung, ya Allah minta surga, ya Allah minta piti banyak-banyak, lunas hutang, solat sunnah indah, zikir indah, dan sebagainya. Pernah seorang sahabat namanya Fudalah bin Ubaid, habis solat dia langsung minta, ya Allah, Allahumma arhamni, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan saya, rahmati saya. Sama Nabi Muhammad dipanggil, ayyuhal musalli ta'al, wahai orang solat sini, kata Nabi. Kalau kamu mau doa itu, puji Allah dulu, apa yang berhak menjadi pujian bagi Allah. Lalu bersolawat kepadaku, kata Nabi, baru minta. Makanya kata di dalam fikih sunnah ditulis oleh Sayyid Sabit itu, setidaknya ada 5 rukun doa itu. 1, memuji Allah. 2, bersolawat kepada Nabi. Kemudian 3, memohon ampun. Minta ampun dulu. Yang 4, minta ampun untuk seluruh orang-orang muslimin dan muslimat. Baru yang 5, minta hajat kita. Banyak. Jangan langsung minta-minta saja. Itu anak kita lapainya tengah malam pulang subuh membawa Honda kredit melunas lagi. Datang minta pitinya. Minta piti Pak beli pulsa. Marah kita Pak. Marah. Secara naluri kita marah. Pulang malam pergi, malam pulang pagi. Honda dibawa pergi, dah bisa bapak ke masjid, minta duit pula sekarang. Coba kalau anak tadi dapat cara, datang dipijit bapaknya, Pak, you ganteng bapak gini rumah sini kan. Nampaknya ladang tu makin lawe sikit bapak. Ayo alhamdulillah. Pak, bagilah rezeki sikit Pak. Memuji dia. Marah-marah dikasih juga. Seperti itu. Ini wujud kita betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kita dengan khusyuk, dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang dimaksud dengan kita mengabdi kepada Allah, tidak menyekutukan itu, menghindari hal-hal yang mitos. Kita Indonesia ko itu nak maju-maju bagus. Lah kebanyakan mitos. Duduk di bantal bisul kecil kan. Duduk di muka pintu, jangan duduk di muka pintu lambek jodoh cik. Padahal gaibnya melewat di situ. Jadi keceknya apa namanya, lambek jodoh cik kan. Lihat ada pohon besar tinggi. Kecek orang, Pak beko melewat di sini itu bunyian klakson 3 kali. Tu ada obeng tu. Keceknya kalau nak membunyi klakson 3 kali terbang auto lah. Murid tujuh, yuk gadang jin di situ. Laju tiap hari lewat situ. Titit isiban. Titit. Pacayo ke pohon itu tadi. Itu hilang iman. Percaya kepada selain Allah. Maka kita tidak akan dapat ridho kalau seperti ini. Memang kepada Allah kita gantungkan segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam ranah ibadah amaliyah. Kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam ruang lingkup ibadah amal. Amaliyah itu amal, perbuatan, anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Allah katakan kepada kita dalam surah Al-Balad itu, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah sudah kuberikan kamu 2 mata, walisanan wa syafatain. Kuberikan engkau lidah dan 2 bibir. Artinya sudah banyak Allah kasih fasilitas untuk kita. Kemudian wahadainahum najdain, kata Allah. Aku berikan mereka 2 petunjuk, ada baik, ada buruk. Sudah dikasih semua Allah sama kita ini.
Lalu apa yang Allah inginkan dari semua itu? Kita dituntut untuk banyak beramal dari seluruh anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal? Walaupun amalnya itu kecil, tapi istiqamah bagus. Ahabbul a'malu indallah adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Sebaik-baik perbuatan itu kontinuitas, berkelanjutan terus walau sedikit. Mengaji tiap hari satu ayat. Jadi yang penting istiqomah. Kalau kecek Nabi, satu ayat tu dikali satu huruf dikali 10. Man qara'a harfan min hurufillah falahu bi asyri amsalihha. Maka dikali 10. Ana la aqulu alif lam mim harfan. Nabi tidak katakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi. Mengaji kita satu ayat satu huruf dapat 10. Tapi istiqamah tiap hari mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Ya kan? Tanya anaknya. Oh, dikit mana mengaji nak? Tak dengar kecil ustaz yang tadi. Cik huruf tu kali 10. Jadilah 10 hari kau lah. Asal istiqamah. Jangan perhitungan mana model itu. Dah apa? Ikutkan contoh saja. Besok lagi mengajar lagi. Wal qalami wa ma yasturun. Sadaqallahul azim. Satu ayat. Tapi istiqamah lanjut, itu jauh lebih baik daripada sekali mengaji tu tembus 5 juz. Sudahnya mengaji hari itu setahun ke muka indah ni mengaji-ngajinya. Quran tu ni laba debu saya lah gitu. Ditaruh ditaruhnya di lemari. Kok ada acara mengaji di rumah tu baru diambil, dicolek, tebal debu. Kapan terakhir mengaji tu? Tahun lalu tu. Lama banyak ya, tapi lagi dapat 5 juz. 5 juz tahun lalu. Tak dihitung lagi. Berhenti amalnya di situ. Itu pula kalau dapat pahala. Kalau dah banyak dosa, terkikis semua pahala itu. Ini beramal. Apa amalnya? Amal-amal yang peluangnya besar seperti puasa. Puasa Ramadan, lepas Ramadan karena sudah dilatih, mulai kita puasa sunnah. Dimulai dulu dari sunnah Ayyamul Bid. Ada di dalam Islam itu puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriah yang hitung 13, 14, 15. Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayat hadis, pernah diwasiat sama Nabi, Ausini Khalili, kekasihku bernasihat kepadaku. Kata Abu Hurairah, apa yang diwasiatkan? Bi'an usalli rak'atain qabla an al-quda. Untuk solat 2 rakaat, solat witir sebelum tidur. Ini wasiat. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Ini anjurannya. Puasa 3 hari tiap bulan. Sudah biasa kita dah naik, mulai lagi puasa Senin Kamis. Kalau sudah mulai rutin Senin Kamis, naik tingkat lagi. Puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Ini puasa, besok tidak. Itu puasa Nabi Daud. Tapi jangan dibuat model itu solat Nabi Daud. Solat Nabi Daud, hari kau solat, itu tidak. Orang itu solat Nabi Daud. Kan puasa orang kini itu kan pandai pakai akal surang dalilnya. Kalau sembahyang Nabi Daud ada beda lainnya. Sembahyang Nabi Daud dulu kalau kita waktukan mode kini tu per 5 menit mengingat Allah. Per 5 menit mengingat. Mulai kita latih diri kita. Ndak bisa puasa. Nak tahu puasa ada asam lambung. Ibadah yang lain dengan apa? Dengan kita membaca Al-Quran. Quran itu nanti akan datang di hari kiamat. Itu meminta pertolongan, meminta Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang. Dalam sebuah riwayat hadis Tirmizi, Sahih Tirmizi, ada sebuah hadis mengatakan, fa inna yaji'ul Qur'an yaumal qiyam. Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat, kemudian berkata kepada Allah, ya Rabbi hillahu, ya Allah berikan orang-orang ini ya Allah kebaikan. Jadi Pak Bu, kita beko setelah dibangkitkan di yaumil mahsyar, itu sangat menegangkan. Hanya beberapa golongan saja yang dapat dispensasi. Kok kita kini itu mungkin ada penilangan. Ini bisa tembus, dia ada SIM, ada kartu vaksin. Begitulah ini lah. Kalau enggak tu nak tembus. Nanti di akhirat seperti itu. Ada orang belum dimulai lagi hisab. Hisab ni belum dimulai.
dunia baru dibangkitkan. Sudah lewat dipanggil Allah tanpa ada hisab. Siapa mereka? Satu, orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Dipanggil, mana orang-orang sabar? Panggil. Ada golongan kedua, orang yang senang membaca Quran. Quran itu nanti yang jadi saksi di hadapan Allah. Kata Quran, ya Allah, saat itu kita tegang. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Ini kata Allah dalam surah An-Naba. Tidak ada yang bisa mengecek saat itu. Quran yang ngomong. Ini ya Allah, ini orang-orangnya ya Allah. Kasih dia kebaikan ya Allah, kasih dia kebaikan karena dia sering baca Quran dulu. Maka Allah kasih dia saat itu fayulbasu hillatal karamah, tajul karamah. Allah berikan dia mahkota yang mulia di kepalanya. Belum puas Quran kembali berkata, ya Rabbi zidhu, wahai Tuhanku tambahkan lagi untuk orang ini. Fayulbasu hillatal karamah, Allah tambahkan lagi baju jubah yang mulia, yang cahaya lebih terang daripada matahari. Lalu berkata lagi Quran, ya Rabbi irdo anhu, ya Tuhanku ya Allah tambah lagi, ridhoi orang ini ya Allah. Fayurda bihi, maka Allah ridho kepada orang ini. Fayuqalu lahu, malaikat berkata kepada orang ini, irqi waqra satuzadu bikulli harfin hasanah. Kata malaikat, pergilah kalian ke surga, bacalah ayat-ayat yang sering kalian baca dulu di dunia, maka kalian setiap ayat yang kalian baca di dunia dulu Allah kalikan menjadi kebaikan-kebaikan di akhirat ini. Makanya induk-induk gitu tuh Pak Bu, kok sudah mengaji, ada yang acok sebelum tidur, sebelum lalunya membaca tabarok. Ada. Karena tabarok al-muluk yang sering dia baca tuh nanti bersaksi di hadapan Allah. Ada yang suka membaca Yasin, ada istiqamah. Ada yang suka membaca surat Al-Waqi'ah, ada yang suka membaca surat Ar-Rahman, dihafal. Dan memang tafdilul ayat, mendahulukan atau memuliakan satu ayat, memfadilahkan satu surat atau ayat di dalam kehidupan itu bagus. Para ulama pun menyetujui. Karena Nabi SAW pernah membaca satu ayat, dibaca terus sampai subuh ketika tahajud. Itulah akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan ragu-ragu lah kita mencetak anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Kok kita lah tidak nampak lagi mengaji, oh lah payah Ustaz. Kok kacamata lah juga tidak bisa baca lagi. Kalau begitu, belilah Quran, wakafkan di masjid. Atau cari rumah-rumah tahfiz Al-Quran, wakafkan Al-Quran kita di situ. 1-2 ayat ini baca anak itu diulang-ulang, mengalir sampai mati kita mengalir pahala. Dah habis-habis. Kadang kita itu seperti itulah. Ambo di Sungai Rumba itu membuka rumah tahfiz. Ada anak-anak tu, nyo membawa Quran, kadang lapeh-lapeh lo, lembar-lembaran tu jatuh. Sekali empat emaknya menjemput, pakai oto rancak. Fikir ambo, ya Allah, oto rancak Quran anak terobek-obek jatuh-jatuh. Mungkin pikirannya itulah yang kadang kita terlupakan. Banyak hal-hal masalah akhirat kita lupa. Padahal berapalah harga Al-Quran? Bukan kita membeli, sama ada orang berkata sama nang qalila menjual harta yang tidak. Kita ingin biar anak ini kasih motivasi untuk cinta Al-Quran. Banyak macam model Al-Quran sekarang, biar dia semakin cinta. Sama dengan kita membuat rumah gadang-gadang, sebelum dibuat pondasi itu lah berbuat sketsanya. Ikut ruang makan, ikut ruang lalu, ikut ruang tamu, ruang masak, ruang nonton. Luput lo dari pikiran kita ruang solat. Itu yang kadang kita luput. Lah jadi rumah tu, nak ruang solat ndak ada ni. Disekat lah bagian dapur tu tadi. Lah paling ujung, paling ketek itu jadi ruang solat. Ruang tamu, ruang nonton paling rancak. Itulah. Makanya Pak, kita tu minta sama Allah banyak. Kata Allah, untuk aku kau perhitungkan sangat sedikit, kata Allah. Luar biasa. Makanya hal-hal yang akan membantu kita di yaumil akhir, ini yang mesti kita kejar duluan. Ini yang mesti kita dapatkan. Salah satunya dari amal-amal yang kecil, membaca Al-Quran. Setelah membaca Quran, apa yang kita cari? Dengan banyak berzikir. Mulai berzikir. Nabi katakan, ala adullukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahu kalian satu amalan yang sangat baik daripada kalian bersedekah minal zahabi wal warik,
Lebih baik pula lagi daripada kalian bersedekah dengan emas dan harta. Madalika ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah kepada sahabat, zikrullah, mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah itu luar biasa kebaikan-kebaikannya. Mathalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina yadhkurunallah kamathalil hayyi wal mayyit, kata Nabi. Permisalan orang yang berzikir dengan tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Apa yang mati? Rasanya yang mati, jiwanya mati. Badannya hidup tapi ruhnya mati. Makanya dia mudah mencaci orang lain. Makanya dia mudah menyatukan orang lain. Makanya dia selalu memandang orang lain jauh lebih buruk daripada dia. Kenapa? Badannya saja yang hidup tapi ruhnya mati. Tapi kalau orang beriman, walau bajunya mungkin tidak mungkin terlalu bagus, walaupun kita lihat di sekitar mungkin dia tidak nampak begitu baik, tapi ruhnya hidup, jiwanya hidup. Diamnya zikir, diamnya berfikir, bertafakur. Inilah orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.